Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Gambar Teknik Otomotif kelas 10 semester 1. Hari ini kita akan membahas garis-garis gambar teknik. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, pelajar Skapsa, pada pembahasan kali ini kita akan membahas garis-garis gambar teknik, yaitu mengenai garis-garis gambar teknik sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta pendidik dapat menjelaskan jenis-jenis garis sesuai bentuk dan fungsinya. Dalam menggambar, teknik garis merupakan salah satu aspek penting dalam suatu gambar, di mana goresan garis pada gambar merupakan penyusun utama suatu objek visual berupa gambar. Dalam gambar teknik, terdapat beberapa jenis garis dengan fungsi dan penggunaan tertentu yang menyatakan fungsi tertentu atau suatu kondisi pada gambar. Terdapat sedikit perbedaan pada beberapa perbedaan jenis dan fungsi-fungsi garis dalam bidang keteknikan tertentu. Kita masuk pada pertanyaan 1. Kenapa menggambar teknik garis menjadi aspek yang penting? Lalu masuk pada jenis-jenis garis pada gambar teknik beserta simbolnya. Yang pertama, garis tebal kontinu. Garis tebal kontinu bisa dilihat pada gambar sebagaimana lurus, tebal, dan kontinu digunakan untuk membuat garis tepi, garis gambar, dan garis nyata lainnya. Seperti contoh, jika kita menggunakan garis pada gambar yang akan kita gambar, yaitu menggunakan garis tepi atau pada objek-objek yang akan kita gambar, maka akan digunakan garis tebal kontinu seperti pada contoh ini. Garis tipis kontinu. Adapun fungsi dan kegunaan garis tipis kontinu yaitu garis imajiner, garis ukur, garis bentuk proyeksi, garis penunjuk, garis arsir, garis-garis nyata pada penampang yang diputar di tempat, dan garis sumbu pendek. Jika kita pada lihat gambar di atas, maka yang terlihat adalah gambar yang tipis. Lalu digunakan pada objek-objek tertentu yang berada pada tengah objek. Misalnya kita lihat pada gambar baut, mur, dan sebagainya. Untuk menggaris objek pada tengah objek itu menggunakan garis tepi kontinu. Sedangkan jika kita menggambar pada tepi-tepi objek, maka bisa digunakan garis tebal. Ada jenis lainnya, yaitu garis tipis kontinu bebas. Fungsi dan kegunaan garis tipis kontinu bebas yaitu sebagai garis-garis batas yang dipotong jika batasnya bukan garis bergores tipis. Jadi kegunaan dari garis kontinu bebas ini untuk menggaris batas yang terpotong. Misalnya kalau baut dan mur tadi, jika ada ulir dan sebagainya, kita dapat menggunakan garis tipis kontinu bebas seperti pada contoh, atau dengan contoh di sini kita bisa gunakan lengkungan-lengkungan dan sebagainya. Garis tipis kontinu dengan zigzag, seperti contoh pada gambar yang tertera. Fungsi dan kegunaan garis tipis kontinu sama dengan fungsi garis tipis kontinu bebas. Kegunaannya kalau pada contoh misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan belokan-belokan profil-profil tertentu seperti
cekungan atau butuh suatu kaitan, maka digunakan garis kontinu zigzag. Seperti pada contoh pada gambar. Seperti profil-profil di sini kita bisa gunakan garis kontinu zigzag. Nah, lalu yang nomor 5 adalah garis gores, garis putus-putus. Fungsi dan kegunaan garis gores tebal yaitu garis nyata terhalang, garis tepi terhalang, dan garis yang tidak kelihatan. Ini bisa kita gunakan pada objek-objek 3 dimensi yang berada di belakang garis tampak penampangnya. Jadi semisal kalau di dalam gambar kita bisa menggambar garis-garis putus itu seperti demikian. Ini misal kita gunakan garis-garis putus untuk menggambar latar gambar yang ada di belakang tampak penampangnya. Nah, jika kita ingin menggambar gambar yang ada di belakang ini, kita bisa menggambar garis putus-putus untuk menampilkan bagaimana yang ada di belakang objek seperti itu. Oke, belajar skapsa. Kita lanjutkan pada tipe garis selanjutnya, yaitu garis bergores tipis atau garis sumbu. Bisa kita lihat bagaimana penampaknya, yaitu cara menggarisnya adalah dengan menggaris lurus, lalu dipotong, lalu dilanjutkan dengan garis lurus, dipotong, dilanjutkan dengan garis lurus lagi. Apa kegunaannya? Yaitu dari penggunaan garis gores tipis, yaitu garis sumbu, garis simetris, dan garis lintasan. Pada tipe selanjutnya, garis potong, garis bergores ujung tebal. Fungsi dan kegunaan dari garis bergores tipis yang dipertebal ujungnya dan pada perubahan arah yaitu sebagai garis pada bidang potong. Jadi perbedaan dari garis potong tebal ini, tipe garisnya yang lebih tebal. Kita bisa menggaris dengan melakukan ketebalan yang berbeda daripada ketebalan garis gores tipis sebelumnya. Dengan garis lalu dipotong, kita akan lanjutkan garis lalu dipotong lagi, begitu seterusnya. Nah, ada garis bergores tebal. Fungsi dan kegunaan garis bergores tebal yaitu untuk menunjukkan permukaan benda kerja yang harus mendapatkan pekerjaan khusus. Jadi garis bergores tebal ini garisannya lebih panjang, lalu dipotong, dilanjutkan garisannya lagi, dipotong, lalu dilanjutkan garisannya lagi. Garis bergores ganda tipis. Fungsi dan kegunaan garis bergores ganda tipis yaitu garis bagian yang berdampingan, garis batas kedudukan benda yang bergerak, garis sistem, garis bentuk semula sebelum dibentuk, garis bagian benda yang berada di depan bidang potong. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis garis pada gambar teknik beserta fungsinya. Ya, ini merupakan tampilan dari keseluruhan
garis-garis gambar. Jika kita lihat pada garis tebal, ketebalannya 0,7 mm. Untuk garis tipis, ketebalannya 0,35 mm. Garis tipis bebas 0,35. Garis tipis zigzag 0,35 mm. Garis gores tebal 0,5 mm. Lalu garis gores tipis 0,35 mm. Garis gores titik tipis 0,35 mm. Lalu garis gores titik tipis yang dipertebal pada ujungnya dan pada belakangnya ketebalannya 0,7 atau 0,35 mm. Untuk garis gores titik tebal itu ketebalannya 0,7 mm. Lalu garis gores titik ganda ketebalannya adalah 0,35 mm. Ada pertanyaan nomor 3. Sebutkan bagaimana penggunaan dari garis tipis, garis gores tipis, dan garis gores titik tebal. Standar-standar garis warna hitam seragam dan tebal seragam. Ini contoh garisnya yang tebal lurus. Bisa kita lihat kegunaannya, yaitu sebagai garis gambar yang tampak, 2 garis tepi. Lalu untuk garis tipis lurus, kegunaannya yaitu sebagai garis bantu, garis ukur, garis arsir, garis gambar yang disederhanakan, garis ulir. Untuk garis tipis bebas, kegunaannya yaitu sebagai penunjuk garis gambar yang dihilangkan sebagian. Untuk garis tipis gores titik, kegunaannya yaitu sebagai garis sumbu, sebagai lingkar jarak, dan sebagai batas maksimum gerak benda. Untuk garis tipis gores, kegunaannya yaitu menunjukkan benda yang tak tampak terhalang bidang lain. Untuk garis tipis gores titik kedua ujung tebal, itu kegunaannya untuk menunjukkan tanda dan arah pemotongan. Dan untuk garis tebal gores titik, kegunaannya yaitu untuk menunjukkan permukaan yang harus memenuhi persyaratan khusus. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan bagaimana guna dari garis tebal lurus, garis tipis lurus, dan garis tipis bebas. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai garis-garis gambar teknik. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.